Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak EDT Channel. Kali ini saya akan membahas tentang simulasi digital mata pelajaran yang ada di SMK. Pada pertemuan pertama ini kita akan mengenal apa itu simulasi digital atau yang biasa disingkat dengan SIMDIK ala Pak EDT Channel. Langsung saja kita akan mengenal apa pengertian dari simulasi digital. Simulasi digital adalah menduplikasi atau pembuatan atau pengolahan suatu data informasi dalam bentuk visual yang dideskripsikan menjadi kata, gambar, grafis, maupun diagram. Umumnya SIMDIK ini disebut dengan TIK atau komputer. Jadi kita pelajaran komputer. Apakah komputer ke depan masih dibutuhkan? Jelas, komputer itu ke depan masih akan tetap dibutuhkan dan digunakan. Nah, ke depan digunakan untuk apa saja? Yaitu untuk mengolah data lebih cepat, baik tugas-tugas di SMK, SMA, atau mungkin perkuliahan. Yang kedua, mengoperasikan komputer di saat waktu kerja. Dan yang ketiga, digunakan untuk alat komunikasi seperti WA di komputer atau istilahnya WhatsApp web, atau Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Dalam kali ini kita membahas tentang bab-bab yang akan dibahas di simulasi digital, khususnya di semester 1, di mana bab 1 akan membahas tentang logika, algoritma, dan peta minda. Di mana poinnya ada A, logika dan algoritma, B, metode metaminda, dan bab 2 akan membahas dengan pengelolaan informasi digital. Ada A, mengenal teks, deskriptif, argumentatif, naratif. Poin B, kita mengenal perangkat lunak pengolah kata atau MS Word. Terus yang C, perangkat lunak pengolah angka atau MS Excel. Yang D, pembuatan slide presentasi pakai program PowerPoint, dan yang E adalah e-book. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh ke arah sana, secara umum kita harus mengenal dulu apa yang ada di dalam komputer. Perangkat utama komputer ada 3, diantaranya ada hardware, software, sama firmware. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras komputer. Apa itu hardware? Hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan dipegang secara langsung atau berbentuk nyata. Contohnya adalah monitor, keyboard, mouse, printer, speaker, scanner, dan lain-lain. Hardware itu ternyata dibagi dalam beberapa macam. Di antaranya ada yang disebut dengan perangkat masukan atau input device. Apa itu input device? Adalah alat-alat komputer yang berfungsi untuk memasukkan data dari luar ke dalam komputer untuk diolah guna menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Contohnya adalah keyboard, mouse, joystick, scanner, mikrofon, dan beberapa lagi yang lainnya, yang fungsinya adalah memasukkan data. Catatan, perangkat masukan ini bukan perangkat yang dimasukkan ke dalam komputer, bukan, tetapi adalah yang memasukkan data atau memasukkan perintah. Selanjutnya adalah yang kedua adalah perangkat proses atau process device. Perangkat proses adalah alat-alat komputer yang berfungsi untuk memproses data di dalam komputer. Biasa disebut juga dengan otak komputer. Contohnya di dalam CPU ada prosesor, motherboard, RAM, atau memori, dan VGA, serta yang lainnya. Perangkat hardware yang berikutnya adalah disebut dengan perangkat keluaran atau output device. Perangkat keluaran adalah alat-alat komputer yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil olahan komputer, bisa berupa suara,
cetakan hasil print-printan, atau bisa yang dilihat kasat mata. Contohnya dari output device adalah monitor, printer, speaker, headset, dan beberapa lagi yang lainnya. Catatan, peralatan keluaran ini bukan peralatan yang dikeluarkan dari komputer, bukan. Kayak flash disk, CD-ROM, itu bukan. Lanjut, perangkat yang berikutnya adalah perangkat penyimpanan atau backing storage. Apa itu perangkat penyimpanan? Yaitu alat-alat komputer yang berfungsi untuk menyimpan data di komputer. Contohnya seperti hard disk, flash disk, compact disk, CD, DVD. Selanjutnya adalah perangkat hardware yang masuk dalam kategori tambahan atau peripheral. Contohnya alatnya ini adalah alat-alat komputer yang berfungsi tambahan pendukung dari komputer. Contohnya modem, TV tuner, line card, dan beberapa lagi peralatan yang lainnya. Itu adalah hardware. Yang kedua adalah software. Apa software? Biasa disebut dengan perangkat lunak. Software adalah suatu kumpulan beberapa perintah yang dieksekusi atau dijalankan oleh mesin komputer. Suatu program di komputer yang tidak bisa dipegang, tetapi bisa dilihat. Sekali lagi, tidak bisa dipegang. Catatannya, kalau di HP ini biasanya dikenal dengan nama aplikasi. Dan rata-rata software ini harus diinstal. Misal itu mengcopy beserta nyawanya mengikutinya. Jadi tidak hanya sekedar ngopi saja. Macam-macam software diklasifikasikan menjadi yang pertama ada operating system atau OS. OS adalah program atau perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara atau penghubung antara user dengan perangkat keras komputer. OS ini ialah yang dijalankan di awal oleh komputer saat komputer dinyalakan. Jadi waktu kita menyalakan pertama, OS ini, software inilah yang bekerja langsung. Nah, contohnya adalah kalau di komputer atau di PC ada Windows, ada DOS, ada Macintosh, ada Linux, ada Unix gitu ya. Tapi kalau di HP itu contohnya adalah Android, Symbian. Contoh-contoh dari Windows adalah ada Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Software yang kedua adalah bisa diklasifikasikan sebagai software pengolah kata. Adalah apa itu? Yaitu program aplikasi yang dimana dalam pengoperasiannya menggunakan teks atau kata. Contohnya adalah Microsoft Word, Open Office Write, Word Perfect, WordStack atau WS. Yang ketiga adalah software pengolah angka. Contohnya adalah yaitu program aplikasi yang berfungsi untuk bidang keuangan, pembukuan, atau melakukan perhitungan secara otomatis. Contohnya Microsoft Excel, Open Office Calc, Wordpro, Lotus 123. Yang keempat, software bisa dibagi dalam pengolah database, yaitu software yang program aplikasinya berfungsi untuk merancang dan membuat serta mengelola database. Contohnya adalah Microsoft Access, Workspro, DBase. Selanjutnya adalah software design. Software design ini terdiri dari beberapa, diantaranya adalah software design adalah program aplikasi yang berfungsi untuk media lukis atau media mendesain. Contohnya adalah Photoshop, CorelDRAW,
AutoCAD, Paint, dan beberapa program yang bisa untuk mendesain. Software yang berikutnya dalam klasifikasi software browser, di mana program ini berfungsi untuk menggunakan atau menjelajah internet. Contohnya adalah Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer. Ini include bawaan dari Windows. Ada Opera. Software yang berikutnya masuk dalam klasifikasi software multimedia, di mana program ini aplikasinya berfungsi untuk menampilkan file-file multimedia seperti video, lagu, MP3, dan lain-lain. Contohnya adalah program Windows Media Player. Nah, ini include pada bawaan Windows, GOM Player, VLC, Winamp, ada AVI, MP4, MP3, ada 3GP, ada MPEG. Itu adalah beberapa software untuk multimedia. Software yang berikutnya adalah software antivirus, yaitu program aplikasi yang berfungsi untuk menghilangkan atau menangkal virus-virus yang ada dan yang akan masuk ke dalam komputer, termasuk di flash disk. Berikutnya lagi adalah contohnya adalah Smadaf, Vira, AVG, ANSA. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal software dan hardware, sekarang kita yang ketiga yaitu brandware atau usernya atau pemakainya. Contohnya adalah brandware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Pengguna komputer. Brandware dibagi dalam beberapa, diantaranya adalah satu, operator komputer. Operator komputer adalah orang yang menggunakan komputer, yang memakai komputer dalam mengolah data melalui sistem yang berhubungan dengan komputer. Contohnya adalah kasir, akuntan, operator komputer, termasuk para siswa-siswa yang menggunakan komputer itu adalah masuk dalam kategori operator komputer, orang yang menggunakan komputer. Yang kedua adalah teknisi komputer, yaitu adalah orang yang maintenance atau memperbaiki tentang segala jenis permasalahan komputer. Contohnya adalah tukang servis komputer. Biasanya mereka sangat mahir di dalam hardware, juga mengenal juga dalam software. Berikutnya adalah programmer. Programmer adalah orang yang membuat aplikasi komputer sehingga dapat memudahkan kinerja manusia melalui program yang telah dibuatnya. Contohnya adalah tukang membuat program, buat game, dan beberapa software yang lainnya. Dan yang keempat adalah graphic designer, adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia desain grafis dan mahir dalam membuat suatu objek animasi, seperti tukang edit foto, edit video, membuat animasi, dan lain sebagainya. Kiranya itu 3 perangkat utama, yaitu ada hardware, software, dan brandware. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita akan membahas lagi lebih dalam di pertemuan yang kedua mengenai isi di dalam CPU atau termasuk laptop juga. Jangan lupa tolong ini dilakukan secara gratis, yaitu diklik subscribe. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.